Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara 12 malam podcast dengan gue Ivan. Gue Sita. Oke, podcast yang ngebahas tentang hal-hal horor. Iya, Oke, Sit. Jadi nih kita dapat kedatangan tamu lagi. Nah, dia tuh mau cerita tentang yang pernah dialamin gitu. Kita udah kedatangan narasumbernya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bang? Ya, gua Andre. Andre ya, Bang. Sekarang kesibukannya ngapain sih? Kalau boleh tahu sama nama Instagramnya boleh kali. Iya. Gua sibukannya sekarang bisnis tuh. Bisnis ya? Ikan hias. Ikan hias, benar. Emang lagi nge-booming banget ya. Iya, benar. Iya. Benar-benar. Lagi banyak juga yang minat. Yuk kalau gue boleh tahu kisi-kisinya gimana ini? Gua di sini gua cerita ziarah sih. Ziarah gitu. Ya, Ke ziarah cukup ini sih. Cukup serem sih kalau menurut gua. Oke, siap. Oke, Bang, Sita kasih tahu kalau sebelum kita mulai. Sebelum lu nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu channel kita 12 Malam Podcast. Sama komen, like, dan share ya. Iya, share sebanyak-banyaknya. Dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau 12 malam podcast sudah tayang. Iya. Kalau upload. Bener Oke, Bang, langsung aja kali cerita ya. Begini Bang, awalnya Bang. Gua pernah punya guru lah ya, gua bilang. Di daerah Ciganjur. Sempet dia itu menglegenda. Ya, jadi itu dia suhu ikan. Udah terkenal ya. Udah terkenal. Gue samperin dia karena emang gue kan lagi awal mau nyari pengalaman. Gue samperin dia sampai akhirnya gue dianggap dia itu muridnya lah. Gue jalan 2 bulan di sana, jalan 2 bulan berguru sama dia. Itu sebelumnya gue nggak ngalamin apa-apa bang, maksudnya kagak ada kecurigaan lah sama nih orang. Masih biasa aja gitu ya. Masih biasa aja gue sama nih orang. Sampai suatu ketika ada teman gue, panggil aja Gondrong bang ya. Iya. Gue berdua soalnya berguru. Si Gondrong sakit bang, Oh, sakit. karena kan gue setiap hari kesana tiap pagi, pulang malam. Pagi malam. Dari pagi Dari ya. pagi buta pulang malam, capek lah bang, kalau pernah istirahat 2 bulan itu. Si Gondrong ini sakit, dia lapor dah ke guru gue. Ngapa lu lemes, kata guru gue gitu. Kagak enak badan, sakit. Coba sini. Dipanggil sama guru gue si Gondrong. Cuma ada belakang ya bang. Pegang punggungnya, ada depan, dicolek kaki kirinya. Dah, jalan dah, beliin gue rokok Samsi ya, kata dia gitu. Jalan, temen gue yang Gondrong nyampe, nih rokoknya, dikasih ke guru gue. Tiba-tiba ditanya, gimana badan lu? Udah rasanya enak gak? temen gue yang Gondrong jawab bang, enak badannya katanya. Di situ gue merasa aneh kan. Kebetulan nih, Iya, gue bilang kebetulan kan. Itu gue bulan puasa kemarin bang, Oh, baru kemarin. bulan puasa kemarin. Di situ gue biasa aja kan. Di suatu ketika dia ngajak gue Besok berangkat ya ziarah. hari Sabtu, kata guru gue gitu. Ziarah kemana? Panggil aja abah ya. Iya. Berangkat kemana bah? Ke Purwokerto. Purwokerto. Ya, ke makam siapa? Gue tanya dong. Murid katanya gitu. Ada di Purwokerto dia. Ya udah izin dulu dah sama orang tua. Ya udah lu mendingan izin. Gue izin. Gue nyampein. Ya bah ikut sama si Gondrong gue berangkat. Berdua, itu baru berdua. Ada muridnya dia lagi, 2 orang bang, polisi sama satpam. Polisi sama satpam. Ditanya bang, lu mau ikut nggak sama guru gua gitu? Kemana? Ke Purwokerto ziarah. Ini berdua satpam sama polisi nggak bisa ikut bang, dikarenakan ada tugas dia di hari itu, di hari Sabtu. Diginin sama guru gua, lu kayak Baru kenal berapa hari sih sama gua? digituin bang. Udah Pokoknya lu ikut, jangan pakai banyak basa-basi. Ikut aja, masalah atasan lu biar gue ngatur semuanya. kata guru gue gitu.
Jadi gue ngumpul pagi bang, berangkatlah gue pagi. Ya itu gue berangkat berenam pokoknya. Gua Gondrong sama muridnya nih 2, tangan kanannya sama guru gua, tangan kanannya ada 1. Gua berangkat jam 5 pagian subuh. Habis sholat subuh gua berangkat nggak ada apa-apaan bang. Gua berangkat, gua nyampe rest area. Nah nih yang polisi ini tiba-tiba capek bang, karena dia kan abis nugas langsung diajak sama guru gua. Pasti capek banget dia. Lapor ke guru gua, bah capek, belum istirahat soalnya dari kemarin habis tugas. Udah sini lu. Dicolek lagi kaki kiri ya bang, Udah lu, gue bikin gak tidur 2 hari. biar semangat terus. Dalam hati gua, wah gila nih orang sakti nih, kalau sampai bener itu orang kagak tidur 2 hari, gila nih orang. Dalam hati gua gitu bang. Kelar itu si teman gue yang gondrong ini nih, emang kan bocahnya mabokan bang. Maksudnya kalau naik mobil itu nggak bisa jauh, mabok perjalanan, muntah mulu dia. Dia bilang ke gue, gue mabokan naik mobil, gimana ya? Nah nggak sengaja si abah ini dengar guru gue, disuruh beli koyo, disuruh beli koyo, ditempelin di pusernya bang. Udah nih lo pakai, ditempelin di pusernya, dipakai sampai Purwokerto bang, jam 2 malam, jam 2 pagi gue nyampe. Jam 2 pagi kagak ngapa-ngapa temen gue, kagak muntah. Heran gue, saking heran ya, ini orang yang polisi yang bawa mobil masih tetap seger bang, masih tetap seger dia. Itu sama abah Setelah dicolek, gua nyampe Purwokerto kagak istirahat, disuruh langsung ziarah. Gua disuruh, udah lu pada mandi dah. Gua nanya sama temen gue yang gondrong, Drong, lu udah mandi wajib belum? Nanya kan gua, belum gua. Deh, kotor lagi nih kita. Ya udah mandi dulu dah. Mandi kan gua jam 2 pagi, mandi. Gue mandi, kelar kan gue mandi. Jadi tuh di sana gue di tempat murid guru gue lagi. Nah, jadi ada 6 ya? 6 orang pokoknya. Ada murid di Purwokerto itu, murid bener-bener paling tua lah, murid. Jadi tuh gue ziarah dibagi 2 sesi. Pertama gue beda sesi sama temen gue yang gondrong, dibagi 3-3. Yang pertama masuk, ini emang jarak makamnya nggak jauh dari perumahan, dari rumah yang gue tuju. Gue jalan, berenam jalan, nyampe bang, nyampe. Jadi tuh dia tempatnya makamnya kayak rumah gitu, kotak rumah, dalamnya makam. Temen gue masuk pertama yang gondrong, sama yang punya rumah yang di Purwokerto, sama si polisi. Itu sesi pertama ya? Sesi pertama bertiga. Dia masuk, gue nunggu di luar dong. Dia masuk ke ruangan itu kan, ke rumah makam itu. Gue nunggu di luar, gue iseng ngerokok bang. Duduk gue di batu gede bang. Jadi itu dia kayak hutan gitu, pohon bambu. Gue duduk ngerokok santai, gue ngejauh dari yang teman gue yang dua orang ini, kan gue nunggu di luar. Tiba-tiba kaget gue, ada yang nepokin dari jauh. Sini orangnya gede bang, tinggi. Siapa ya gue pikir? Hitam gede. Panik gue bang, gue matiin rokok, langsung gue cabut, langsung ke rombongan gue yang 3 orang. Nah di situ gue mikir, orang tuh iseng manggil gue. Nah ini si gondrong kelar bang, kan jam 2 tuh gue. Kelar dia jam 3:30. Giliran gue masuk dong bertiga. Itu pas gue masuk bang, kondisi gelap banget, karena emang kagak ada pencahayaan, kagak ada ventilasi pisan. Gue masuk gelap, cuman gue bawa senter 1. Nah ini yang bawa senter ini
tangan kanannya guru gua. Hmm. Bawa senter masuk, gua assalamualaikum, gua sila duduk, dibuka bang, makamnya kayak ditirai gitu, dibuka, makam bang. Gua makam tua masuk, mulailah dipimpin doa sama guru tangan kanan guru gua, dipimpin, gua baca doa. Itu kondisi gelap banget bang, karena kan senternya udah dimatiin. Gue baca harus khusyuk kan. Emang dari awal dibilang sama guru gue, kalau ada yang nyolek, kalau ada yang manggil, kalau ada yang gangguin, tetap fokus baca doa. Katanya gitu kan. Gue ikutin tuh, gue fokus, gue baca doa, gue ikutin, baca doa, tiba-tiba terang bang. Yang tadi yang tempat itu gelap, tiba-tiba terang. Seketika bingung gue. Kok terang? Itu makam di depan gua, kelihatan banget bang. Langsung Saat itu juga kelihatan. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, kayak emang gua kaget kali ya terang. Tiba-tiba gua merem bang sambil baca doa. Gua merem. Tiba-tiba ada yang giniin muka gua. Tangannya gede, berbulu. Diginiin bang tangan gua. Seketika gua melek. Dep. Balik lagi gelap ruangannya. Gue bilang, parah nih, dalam hati gue parah. Gue kelar, udah nih gue kelar. Gue balik ke tempat guru gue. Di situ posisinya guru gue nggak ikut ya, dia ada di rumah Purwokerto. Gue balik, ditanya gue. Diapain lu? Dalam hati gue, lah, ini kok orang tahu dari mana gue diapa-apain di sana. Niatnya gue nggak mau cerita bang siapa-siapa. Sebelum gue nyampe ke Jakarta. Ditanya kan gue, Diapain lu? ditegrep muka, nggak tahu mau apaan. Ya udah nggak apa-apa, itu diusil. Lu makanya kalau gue bilang fokus. Katanya gitu bang. Seketika emang tadinya terang, seketika gelap. Gue kelar dari situ, gue istirahat. Yang kasiannya bang, yang polisi ini bang, dia nggak bisa tidur karena kan besok gue berangkat lagi ke Cilacap, sorenya ziarah lagi. Gue Cilacap, gue ziarah sore, gue berangkat sore karena kan emang ini dia udah nggak dibikin tidur 2 hari nih yang polisi ini nih. Dia nyetir terus, emang satu-satunya orang yang bisa nyetir dia doang. Gue berangkat sore, gue lewat kayak sungai gitu bang, gede. Sungai gede. Nah ini si abah ini guru gue ngomong, ini dulu ada buaya, belum ditemuin sama orang nih, cuman gue udah ngeliat ini buaya gedenya semobil katanya. Gak percaya gue, masa bah, beneran? Kalau lu gak percaya, coba lu di sini malam-malam sendirian. Gue gak mau ya, namanya gue lagi di perjalanan. Gue percaya ya dah. Gue nyampe di Cilacap, gue nyampe di Cilacap, itu mau ziarah lagi gue. Kondisi itu mendung. Bah, mendung nih, mau hujan, gimana? Itu gue nyampe sore ya. Enggak bakalan hujan, kayak dia gitu. Enggak lamanya kan hujan tuh. Hujan nih, salah nih orang prediksinya. Dan nih lu beliin gue rokok Marlboro. Marlboro merah demonya. Rokok Marlboro merah, gue pakai payung kan. Gue nyampe, dia bah rokoknya. Udah tungguin 5 menit. 5 menit bakalan hujannya berhenti nih. 5 menit bang, beneran berhenti hujannya. Sakti nih orang, gue bilang. Iya parah sih. Sakti nih orang, gue bilang. Terus? Gue disuruh bawa bunga kantil bang. Sebelum ziarah ke Cilacap, sebelum ke makam Cilacap, bunga kantil masing-masing ambil 3. Udah lu masing-masing ambil 3 dah bunga kantil. Soalnya kan gue kan di makam itu satu tempat, tapi ada 3 makam yang gue datengin. Gue dateng ke makamnya, hujannya udah berhenti kan, itu dibagi
2 sesi lagi bang. Sekarang gua sama si Gondrong Berdua ya. berdua, gua 1 sesi sama si Gondrong sama tangan kanan guru gua, bertiga gua jalan. Di makam yang pertama bang, gua disambut sama pohon beringin gede banget bang, kembar 2. Wah gila nih pohon tua nih. Di makam yang pertama gua ngeliat ada menyan kering kayak habis bakaran gitu, kayak gunung bang, gede banget. Gua nggak tahu ya, soalnya dari pertama nih temen gue emang ngarepinnya dapat kayak wejangan gitu bang, kayak dapat pemberian dari orang sana lah. Iya. Karena kan gue kan gue bodo amat lah, orang gue niatnya doa di sini. Gue datang baca doa di makam pertama kagak ada apa-apaan bang, cuman pegel juga gue, sila baca doa lama semutan kaki gue. Di makam yang kedua bang, jadi tuh dia kayak pos gitu bang makamnya. Cuma ada 3 makam, namanya Nyai siapa gitu gue gak tahu, Nyai gitu dia, Nyai sama Mbah siapa. Dipimpin doa kan, gue lagi doa, lagi fokus. Itu jam 4-an bang, jam 4 sore. Fokus, di sebelah kiri gue di pohon pisang kayak ada yang ngintipin gue bang, ngintipin gue. Gue agak mau nengok, bodo amat, gak mau nengok gue dalam hati gue gitu. Tetap fokus gue. Kelar dari makam kedua, gue ngomong sama temen gue nih, si Gondrong, Drong, tadi di belah kiri ada yang ngeliatin gue. Temen gue yang Gondrong bilang, gue nengok teh katanya. Gue nengok, apaan yang lu lihat? Gak tahu, dekil banget, bajunya tanah semua. Di situ gue pikir, aduh parah nih makam, gue bilang. Ini gue nyamperin ke makam yang ketiga. Mudah-mudahan gak ada apa-apa nih bang. Gue ke makam yang ketiga. Oke, sebentar bang. Oh iya. Sorry dipotong nih ya. Maaf ya. Ini gue juga mau ngajakin teman-teman gue nih. Kalau emang kalian suka dengan konten-konten horor seperti ini, alangkah baiknya kalian mendukung kita dengan cara Di share, terus di like sama komen, jangan lupa. tuh, dan nyalain lonceng notifikasinya pasti kan. Iya, subscribe dan penting. Agak lanjut. Gue mikir mudah-mudahan gak ada apa-apaan bang di makam yang ketiga. Karena di makam yang ketiga ini dia bentuknya sama kayak yang di makam yang di Purwokerto. Dia itu rapi, cuman dalamnya makam tua. Dalamnya makam tua, gue masuk dong. Itu dia kayak musola gitu, cuman nggak ada pintunya. Jadi diterangin cuma dari pencahayaan matahari doang dia makamnya. Gue baca doa, kan dia makamnya terbuat dari kayak ubin gitu dia. Gue lagi baca doa, gue fokus. Tiba-tiba di kaca ubin makamnya ada bayangan bang, tinggi. Nyebut gue, astagfirullahaladzim, apaan itu gede banget. Di belakang bang, karena kan gue kan ini pintu, sini makam, dan di sini gue nih tengah-tengah. Bayangannya di ubin makam kelihatan di belakang. Apa nih gede banget ya kan? Gue mikir positif, orang nih pisang di belakang. Kagak berani gue nengok, karena kan gue emang orangnya kan hati-hati banget bang. Dan gue kelar itu, ya itu tadi bunga kantil yang 3 itu tadi gue di setiap makam 1 itu gue taruhin 1 bunga kantil, karena kan 3 makam. Kelar dari situ, kelar gue pergi, gue kelar, udah kelar dari ziarah itu, gue balik ke Jakarta bang. Ya ini posisi barang-barang gue masih di Purwokerto bang ya, tas, HP di Purwokerto. Jadi tuh gue dari Cilacap itu tektok langsung ke Purwokerto lagi, kagak langsung ke Jakarta. Gue ke Cilacap, balik ke Purwokerto. Udah di situ gue niat pulang Minggu pagi lah, pokoknya hari Senin, berarti Senin subuh gue pulang. Nyampe Jakarta bang, nyampe Jakarta
Gue pulang ke rumah, gue beres-beres tas, tiba-tiba dikasih jenang gue bang, dikasih menyan kering segini gue, gedenya segini. Itu menyan wanginya bukan main bang. Dapat ya? Dapat gue dari sana, dari Cilacap itu. Gue bilang sama teman gue si Gondrong, Drong lu dikasih nggak? Kasih apaan? Kata Gondrong teman gue. Gue dioleh-olehin dari Cilacap menyan yang kering, lu tau nggak yang kayak gunung kan? Gue bilang iya tahu, gede banget kan itu. Iya gue dapet potekannya kecil. Sebelumnya kan emang tas gue ada di Purwokerto bang, kagak bawa ke Cilacap. Gue pengen bilang nggak ya ke Aban Rom? Kagak usah, jangan, ntar malah jadi panjang. Oh ya udah gue nggak bilang. Gue kebesokan harinya gue tanya dong, bah itu orang yang kerja satpam sama polisi gimana bah, mau apa? Dia udah tugas lagi. Ternyata itu yang polisi datang. Bah saya berangkat ya. Kemana? Ke Lampung. Dapat tugas dia bang. Ternyata itu selama 2 hari itu dia belum tidur, masih kuat, masih fit, langsung kerja lagi. Dan atasannya kagak ngomelin dia bang. Ternyata dia itu kagak izin, kagak apa dia kerja. Satpam sama polisi ini nih gua langsung kerja lagi aja besokannya. Senin kan emang hari sibuk kerja. Gua di situ. Nah ini akhirnya nih gua kan itu udah kelar tuh ziarah gua. Gua mikir nih orang sakti nih guru gua. Gua ada di mana gua sakit bang. Kan itu gue udah balik lagi kayak semula, gue ngurusin ikan, gue sakit, tiba-tiba gue kenok kan, ditanya gue sama guru gue, ngapa lu, gak enak badan, apa emang, gak tahu sakit, karena gue sebelumnya dari ziarah itu gue dikasih cincin bang. Gue nggak tahu dikasih apa nggak tahu dapat ya kalau dibilangnya ya. Jadi ceritanya nih buat lu berdua nih, coba lu ambil batu warna hijau di dekat koya itu. Jadi itu dia bang kayak kolam lele, empang lah kita sebut empang, ada pohon pisang di situ, ada kolam ikan bang, ada tanah di situ, disuruh gali. Gue coba lu gali dekat pohon pisang yang tunas pohon pisang, ada tunas pohon pisang, lu gali. Gue gali berdua sama temen gue yang gondrong kan, ada bang batu warna hijau bulet. Wah gila nih orang, batu warna hijau bulet. Ada. Gue disuruh dijadiin cincin, dah lu jadiin cincin dah, berdua lu bagi 2. Cuman kata dia, nih buat yang si gondrong batunya harus kecil, buat gue batunya harus gede. Oke. Gitu bang. Gue nggak tahu maksudnya apa ya. Nah ini gue sakit kan, gue kenok, ditanya gue sama dia, lu ngapa sakit? Lupa bawa cincin. Lupa gue bawa cincin dari kemarin kan, kagak pernah gue bawa cincin gue kesana. Ya lu kagak lu bawa kemana-mana tuh cincin, kagak pernah lu pakai kata abah gitu. Makanya lu sakit. Udah sini lu, dicolek kaki kiri gue. Sebelumnya gue belum pernah bang dicolek kayak gini, belum pernah, karena kan gue masih tanda tanya kan, ini orang apa sih. Dicolek kaki kiri gue disuruh beli rokok sama kayak temen gue sing gondrong. Badan gue langsung enak, sakti nih orang. Jadi gue tahu yang dirasain temen gue si gondrong itu kayak gimana. Gitu dia kayak langsung seketika lupa bang sama sakit. Ditanya sama dia, sakit lo gimana? Oh iya ya, kok jadi enak badan gue gitu bang. Aneh nih orang, gue bilang. Parah sih. Itu menurut gue menarik sih Zid. Iya benar banget. Karena apa ya, ibaratnya jadinya kayak kita lagi belajar dan secara nggak langsung kayak dikasih gitu ya. Nah Setahu gue kan juga kalau ziarah itu kayak cuma datang berdoa, tapi datang nggak doang. pulang doang gitu kan.
Tapi kalau yang ini ziarah tiba-tiba tuh di rumah kayak dapet sesuatu dari ziarah Nah. tersebut gitu. Nah oke, sebelum kita closing nih, gue mau sesi tanya jawab dulu nih, Iya, boleh kan? boleh. Ini kan dari pas jalan pertama ya bang. Iya, Lu di situ berapa hari bang? Sorry. gue dari hari Sabtu pagi Sabtu pagi. sampai gue pulang Senin pagi. Berapa hari? 2 hari. 2 hari. 2 hari ke sana. Oh 2 hari ya. Hmm. Terus satu lagi nih kan, lu kan pas datang makam pertama tuh, terus kan yang lu bilang itu nyala ya, maksudnya kayak tadinya gelap terus tiba-tiba nyala gitu, terang gitu. Terang. Itu emang bener-bener gelap sama sekali, gelap gulita gitu. Gelap bang, di saat itu emang kan gelap banget. Ruangan gitu, hutan, gelap. Gue pencahayaan gue dari senter doang bang. Oh gitu. Itu ya gue center, gue satu ganti-gantian sama sesi pertama, sesi kedua. Oh dan pas masuk itu nggak dinyalain sama sekali gitu. Enggak dinyalain sama sekali. Bener-bener gelap berarti. Benar-benar gelap. Oke. Terus di situ pas lu masuk ke makamnya itu masih biasa aja tuh, kayak ya so far ya biasa aja gitu, karena Pokoknya pas gue masuk itu gue ngerasa deg-degan karena kan gue pertama kali ziarah kayak gitu bang. oh iya, dan satu Doa. lu juga ngelihat sesuatu ya. Nah di situ gue mikirnya orang bang pertama. Yang mungkin itu dia yang nyolek muka lu kali banget. Nah itu gue agak ngerti bang. Itu tangannya gede bang, bener-bener. Gede bang. Semua muka gue ketutup bang. Setengah muka gue ketutup. Seketika gue refleks langsung melek. Melek Gue merinding. gelap. Gue merinding sih bang. Nah, terus yang ngalamin kayak gitu aja lu doang atau yang Lain. Itu gue nanya sama si Gondrong, temen gue. Dia ngalamin terang juga, cuman nggak diganggu bang. Oh mungkin dia fokus kali ya? Wah dia mungkin fokus orangnya, kagak macem-macem. Dan kan lu di sini bawa apa tuh namanya, kembang kantil ya? Kembang kantil. Kembang kantil itu gunanya untuk apa ya kira-kira? Itu suruhan dari Apa abah ya? gue ya. Memang mungkin untuk jaga-jaga aja kali ya mungkin. gue nggak tahu dah, dia ditaruh di atas nisannya, satu bunga, satu makam. Jadi itu kan gue 3 orang. Jadi itu setiap satu orang itu naruh. Jadi ada 3, satu makam ada 3. Gue naruh, temen gue yang gondrong naruh, sama murid guru gue naruh. Jadi ada 3 satu makam. Iya ngerti. Terus itu gue mau nanya satu lagi sih, kan dapat itu nih apa nah, wejangan, dapat batu ya. Batu apa ya, dapat apa namanya, menyan ya? Menyan, gue menyan kering. Kalau dari Cilacap gue menyan kering. Kalau batu ini gue dapat, nggak tahu dikasih apa, nggak tahu dapat ya kalau dibilangnya, soalnya disuruh nyari di tanah kalau batu gitu. Tapi itu bener-bener kayak temen lu dicolek kakinya sebelah kiri, dan lu juga dicolek sebelah kiri. Ya. Mungkin nggak sih kalau itu tuh emang kayak apa nih, kayak ibarat ilmunya dia gitu. Iya, dia bisa gitu. Iya, makanya. Dia orang bisa gitu. Dia emang kayaknya orang bisa, cuman kagak mau menunjukin kebisaannya dia bang ke orang lain gitu. Betul, ngerti. Jadi cukup yang dekat-dekat aja. Nah, gitu. iya. Dia tuh udah tua tuh gimana sih? Dia dibilang Berumur gitu lah. berumur lah, suhu lah dia. Makanya dipanggil abah kali. Makanya dipanggil abah. Benar. Keren sih bang, keren. Gimana, lo ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah sih kalau gue cukup. Udah Gue puas. bisa, iya. Tahu gitu jalan ceritanya kayak gimana. Gue juga udah puas banget sih. Ya ini sih cerita gue, ya begitu yang gue alamin bang dari sepanjang perjalanan. Dan satu lagi, oh iya gue lupa, gue mau nanya si satpam sama si temen-temennya dia, Polisinya itu. sama si gondrong. Si gondrong dapat apa tuh dia? Apa? Gondrong, dia kan Iya. yang ikut kan. Kalau lu kan dapat sesuatu. Kalau Si gitu gondrong dapat nggak? Nah jadi itu dia dari sebelum gue ke Cilacap, kata guru gue, nih lu bakalan salah satu ada yang dapet. Oh, jadi cuma salah satu doang. Salah satu Nggak ada yang dapet. semuanya. Dan dia pikir nih, si gondrong mikir dia ngarepin banget Dia kalau yang bakalan dapet dapet gitu. Iya, dia ngarepin, oh gue dapet nih. Dia ngomong gue, ternyata gue sangka-sangka gue nyampe rumah, gue nggak ngarepin bang, tiba-tiba ada di tas gue. Jadi Dan lu ternyata yang dapat malu yang gitu ya. dapet. Ternyata gue yang dapat. Nanti masih ada menyanyi bang di rumah. Boleh nanti boleh Nanti tunjukin kita ya. foto Siap. aja. Cincin sih, gue lupa tuh cincin. Kenapa Cincin dia berdua yang Nah dikasih itu gitu? dia, dan kenapa si temennya si gondrong ini kecil sedangkan dia besar. Nah, mungkin kalau si gondrong itu ini enggak sih, apa kayak banyak omong atau gimana, kesombongannya di luar itu nanti. Bisa jadi. Jadi lu tuh kayak diem, si gondrong itu banyak bicara, jadi dia Jadi itu gue kalau di sana bang, kalau di tempat kerja di tempat ikan gue, guru gue, selalunya gue yang banyak gerak.
Dan gue selalu yang ngerti gitu. Oh iya iya. Tolong dong ngambilin ini, guru gue nyuruh. Gue Lebih ngerti. spesifik dibandingkan dia lah. Nah, makanya dia lebih gitu. kayak Kalau si gondrong ini mungkin dikatakannya payah lah. Gitu. iya. Si satpam berarti sorry. Si satpam kan udah tidur 2 hari ya dan Si polisi bang gitu. Oh, iya, itu yang polisi. polisi. Yang polisi yang bawa Dan mobil. pulang dia nggak sebelumnya berangkat nggak izin ya. Nggak izin Dan ke dia atasan. nggak apa-apa tuh bener-bener. Nggak kayak, kenapa-napa sama atasannya. Karena kan dia orang polisi bang. sumpah sih Dia itu. polisi rentan lah kalau untuk bolos kayak gitu Ya, 2 hari. bener. Apalagi dia kan bersangkutannya sama kerjaan ya. Nah, Keren itu sih. dari pertama gue bilang mah, udah lu kayak baru kenal gue 2 hari aja, berapa hari, udah lu ikut, masalah atasan lu gampang, kata guru gue gitu. Di situ sih tanda tanya gue, Berarti emang intinya nih orang sakti. Iya, Ya, bisa makanya. gitu kan. aneh sih ini orang, gue bilang. Oke. Cincin gue selalu kembar sama dia bang, Selalu sama si Bang, gondrong, sama si gondrong. berdua. Boleh nanti di foto juga ya. Ya, Oke. Ada Kasih. 2. Biar kita tunjukin ke biar viewer dia kita. tunjukin. Oke, sebelum gua nutup ini, gue juga mau ngucapin terima kasih buat Bang Terima Andre. kasih banget. Mudah-mudahan nanti kalau emang lu punya cerita lagi atau lu punya pengalaman hal-hal mistis lagi, kalian lu bisa share lagi Siap. ke sini. Mampir ke sini. Ya, terus gue juga mau kasih tahu ke temen lu kalau lu share lah yang iya siap. mungkin ada yang mau disampaikan dari lu sih? Enggak, udah. Itu aja Cukup ya. aja ya. Sekian dari gua ngucapin terima kasih, salaman dulu. Oke. Thank you buat lu juga. Ya, sama-sama. Jadi dari gua 12 malam podcast, gue ciao.